Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, kita masih di nawaqidus syahadatain, pembatal dua kalimat syahadat. Dari 10 nawaqid kita sudah sampaikan nomor 1, syirik mempersekutukan Allah. Nomor 2, tawassul yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, sekarang kita berlanjut kepada nawaqid yang ketiga. Yang bawa kitab kita di halaman 70. Halaman 70 bagian bawah, paling bawah. Nawaqid yang ketiga, orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka, ya, atau membenarkan mazhab mereka, itu juga mengancam batalnya syahadat. Mengancam batalnya syahadat. Ya, kita ulang, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, garis miring orang kafir. Ya, membenarkan mazhab mereka, membenarkan ajaran mereka, itu apa? Akan berdampak kepada batalnya dua kalimat syahadat. Bicara orang kafir, ya, kita perlu tahu klasifikasi agama. Secara global, agama ini ada dua macam. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi adalah agama dari langit. Agama ardi adalah agama dari bumi. Tidak ada unsur datang dari langit. Nah, kita tidak akan membahas agama ardi. Ya, kalau agama samawi yaitu Yahudi, Nasrani, termasuk Islam, agama samawi. Agama ardi, Hindu, Buddha, ya, termasuk aliran kepercayaan, ya. Nah, kita tidak akan membahas agama ardi, karena agama ardi itu tidak dibicarakan dalam hadis yang sahih. Kekafirannya, kemusyrikannya melebihi agama samawi. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis hanya ditemukan agama samawi, Islam,
Yahudi, dan Nasrani. Nah, kita akan membicarakan kekafiran Yahudi, kekafiran Nasrani. Ya. Al-Quran membicarakan tentang kekafiran mereka, Yahudi dan Nasrani itu ada secara global, ada secara spesifik. Nah, kita mulai menelusuri ayat-ayat Allah. Di dalam kitab tidak diturunkan dalil, ya, karena kitab tauhid kita ini ringkasan poin-poinnya saja. Maka kita akan tambahkan dengan referensi yang lain. Karena tidak ada kitab yang sempurna selain daripada Al-Quran. Ya, tidak ada kitab yang sempurna selain daripada. Jadi kita tauhid sebagai rujukan kita ini hanya ringkasan-ringkasan, poin-poinnya saja. Kita akan cari dalil dari kitab-kitab yang lain, ya, yang membicarakan nawaqidul syahadatain, nawaqidul Islam, nawaqidul iman. Kita buka dalil dari Al-Maidah, ya. Al-Maidah surah yang kelima ayat 17, 72 dan 73. Ya. Ada 3 ayat yang mau kita bahas. Al-Maidah surah yang kelima ayat 17, ayat 72 dan ayat 73. Ya. Tolong siapkan mushaf. Ya. Kita ke ayat 17 dulu. Ya. Al-Maidah surah yang kelima ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Siapa menterjemah? Silakan. Ya, silakan. Yang kencang suaranya. Ya. 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 Ini bantahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan lam taukid. Lam taukid, laqad. Lam itu artinya sungguh. Qad artinya sungguh. Jadi sungguh. Ini nggak main-main. Ini serius. Sehingga 2 kalimat taukidnya lam dan qad. Dua-duanya artinya sungguh. Jadi double, sungguh. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, sekarang kita tanya, siapa yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam? Nasrani. Atau bahasa yang lebih populer, Kristiani, Kristen. Ya. Nah, kalau kemarin-kemarin
Ada yang mengatakan Kristen itu bukan kafir. Pak Yai yang ngomong, bukan jamaah. Jadi yang ngomong Pak Yai. Pak Yai orang yang itu keyakinan kaum muslimin, bukan jamaah. Itu pandai-pandai ulama saja itu mengatakan, pandai-pandai ustaz saja itu. Yang benar Kristen itu bukan kafir. Ini disampaikan oleh Pak Yai di depan pesantren. Di pesantren, di depan santri. Dibantah oleh Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Kalau benar Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, lalu siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah? Jika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, membinasakan ibunya, membinasakan seluruh manusia, membinasakan penduduk bumi, ya, manusia yang ada di bumi. Ya, buktinya Al-Masih dikepung rame-rame, ditangkap. Untung Allah selamatkan. Sehingga yang ditangkap siapa? Orang yang diserupakan wajahnya dengan Al-Masih. Ibunya Al-Masih sudah wafat, Maria. Manusia-manusia yang lain juga sudah banyak yang wafat. Siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa mencegah? Tidak ada. Ini membuktikan bahwa Al-Masih putra Maryam bukanlah Allah, bukanlah anak Allah. Yang benar, walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini bantahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi katakan bahwa Kristen itu bukan kafir. Karena sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ke ayat 72, masih Al-Maidah. Masih Al-Maidah. Di ayat 72 dan 73. Kita ke 72 dulu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Silakan. Mengharamkan. Tidak ada. Ya. Diulang lagi oleh Allah. Di ayat 72 ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kalau tadi
langsung Allah ingin membantah. Sekarang di ayat 72 Al-Masih itu sendiri yang membantah. Apa kata Al-Masih? Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Al-Masih tidak mendakwakan dirinya sebagai Allah. Al-Masih tidak pernah mengatakan dirinya anak Allah. Al-Masih tidak pernah mengajarkan Trinitas. Al-Masih hanya mengajarkan tauhid. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, Tuhanmu dan Tuhan kalian. Ini perkataan Al-Masih yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Ternyata ayat ini seiring sejalan dengan Bible, kitab suci mereka. Kalau kita lihat di Injil Markus pasal 12 ayat 28, 29 dan 30. Ya. Injil Markus pasal 2 ya, Injil Markus pasal 12 ayat 28, 29 dan 30. Kalau Anda punya tetangga punya perjanjian baru, orang Kristen, boleh pinjam. Lihat di situ. Ayat 28, lalu orang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ini pertanyaan orang ahli Taurat kepada Yesus. Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Trinitas. Ya. Apa kata Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini ajaran Yesus. Jadi ajaran Al-Masih bahasa kita, ajaran Yesus bahasa mereka, ajarannya tauhid, bukan Trinitas. Jadi kalau datang misionaris mengajak kita mengikut Yesus, ya mengikut Al-Masih. Katakan, kami kaum muslimin sudah lama mengikut Yesus. Karena Yesus ajarannya tauhid, kami kaum muslimin amalkan. Lalu Trinitas ajaran siapa? Bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Ya, ajaran Paulus. Nah, kita tinggalkan Injil Markus. Kita kembali ke Al-Maidah ayat 72. Setelah Al-Masih mengatakan, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu beliau melanjutkan, innahu may yusyrik billah faqad haqqallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Apa kata Al-Masih? Sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan surga untuknya. Terus wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka.
Lalu wa ma lidzalimina min ansar. Tidak satu pun yang akan menolong orang yang zalim itu. Artinya orang yang musyrik itu, yang mempersekutukan Allah dengan Al-Masih, mempersekutukan Allah dengan Yesus, itu Allah haramkan surga untuknya. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak, saudara-saudara, sekarang kita di tanggal 13 Desember, hari Jumat. Ya. Hari tanggal 25 Desember, hati-hati. Desember jangan lagi kelabu. Gara-gara nila setet, hancurlah santan sebelanga. Dengan dalih toleransi, dengan dalih kerukunan antar umat beragama, lalu mengucapkan selamat Natal. Apalagi itu Natal bersama, hancurlah kita. Berantakanlah tauhid. Kalau akidah sudah hancur, tauhidnya sudah terkubur, ya sudah berganti dengan syirik. Kalau syirik, Allah akan surga, akan dijebloskan ke dalam neraka dan tidak akan dibangkitkan. Ini untuk kita perhatikan. Bagi kaum muslimin, tauhid adalah aset termahal. Tidak ada lagi yang lebih berharga daripada tauhid. Tauhid adalah tiket untuk masuk surga. Untuk apa gunanya sholat 5 waktu? Puasa setiap Ramadan, zakat, haji, umroh, nggak ada gunanya kalau tauhid sudah berantakan. Kalau akidah sudah hancur gara-gara 25 Desember. Gara-gara mengucapkan selamat Natal. Gara-gara Natal bersama. Oh, kami Natal bersama lain, Ustaz. Kami tidak mengikuti ritual Natal. Lalu kami baca Quran di gereja. Kami baca selawat di gereja. Potong. Podo wae. Sami mawon. Yang mas kan baca Qurannya. Yang mas kan salawatnya. Dan momen. Tempatnya gereja. Momennya dalam rangka Natal. Saya mau contoh. Ini air mineral. Ya, saya dikasih DKM air sebotol. Ya, insya Allah saya tuang ke gelas dan ini bisa saya minum. Haus lepas karena airnya bersih. Tempatnya juga benar, gelas buat minum. Dan kalau saya kasih bapak-bapak juga akan silakan minum. Kalau haus pasti mau. Kalau nggak mau berarti nggak haus. Setuju ya? Lalu kali yang lain, DKM Ibnu Sabil, ini contoh ya, bukan sebenarnya, membawakan pispot, tempat pipis orang rumah sakit, mana namanya? Ya, pispot, benar. Membawakan pispot dari pabrik, buka kertas, belum pernah dipakai, lalu ditaruh di atas meja, dikasih air ini juga, tapi bukan gelas tempatnya, tapi pispot dituang. Saya nggak mau terima. Bapak-bapak mau terima? Mau minum? Kenapa? Air ini juga kok. Yang masalah bukan airnya, yang wadahnya. Yang masalah wadahnya. Itu yang kita lihat tahun-tahun kemarin orang baca Quran di gereja, salawatan di gereja. Yang masalah bukan salawatnya, Qurannya bukan. Baca Quran bagus, salawat masyru'ah disyariatkan, al-muta'abbad bitilawati, beribadah membacanya. Tapi karena wadahnya gereja, tempatnya gereja, momennya dalam rangka Natal, maka
Al-Quran yang kita baca, sholawat yang dibaca, Allah juga tidak bakal menerimanya. Bisa dipahami? Sama orang yang ditawarkan air minum yang bersih, yang steril, tapi dengan wadah nipis. Sekarang kita ke ayat 72. Ya. Kita ke ayat 73. Maaf, 72 udah selesai. Sekarang 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Lanjut 74. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Silakan. Silakan. Kencang suaranya dikit, Pak. Jika mereka tidak berhenti dan pasti yang tampil di antara mereka dan di mereka tidak berbuat membuat ampunan. Allah kembali memvonis, tapi dengan bahasa yang lain. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh kafir orang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara yang tiga. Ini yang dikatakan Trinitas. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Ya. Bapak-bapak bisa memahami enggak? Tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Oh iya, anak TK pun nggak bisa. Tapi ini tidak. Lalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Allah membantah, padahal tidak ada Tuhan yang hak, yang benar disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Kalau tidak berhenti, dia azab oleh Allah. Ini ancaman. Warning dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di negeri kita. Karena Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, azab itu case-nya dalam neraka, tapi perskotnya ditransfer berupa bencana. Masih ingat tahun 2004? Ketika Aceh dihantam tsunami. Sebelumnya apa yang terjadi? Diadakan Natal bersama untuk pertama kali di Aceh, Darussalam, Serambi Mekah. Sebelumnya belum ada. Pertama kali diadakan Natal bersama. Di tepi pantai digelarlah pentas, digelarlah konser semalam suntuk sampai-sampai adzan subuh pun tidak bisa menghentikan dentuman musik dalam rangka Natal bersama. Paginya air laut surut dan mereka gembira karena ikan bergelimpangan, mereka nangkap ikan. Tidak lama setelah itu datanglah gempa dan air pun maju setinggi batu kelapa. Itu yang meluluh lantakkan Aceh. Kecuali Masjid Raya Aceh itu yang selamat. Dan ada lagi pesantren Munasah. Ya, Munasah itu madrasah bahasa kita.
Ya walaupun terbikin dari papan, dari kayu, tapi selamat. Sementara bangunan beton hancur. Bukti yang pertama, azab Allah bagi orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Yang kedua, baru-baru ini Cianjur dihantam gempa. Apa yang terjadi sebelumnya? Yang terjadi sebelumnya pemurtadan massal. Pemurtadan massal. Kaum muslimin berpindah daripada Islam kepada Kristen. Belum sempat membuka pecinya, belum sempat membuka jilbabnya. Mereka berjilbab, berpeci, tapi mereka baca haleluya. Mereka mengadakan kebaktian, walaupun busana mereka masih busana muslim. Allah tidak ridha. Allah ada dengan apa? Goncangan gempa yang dahsyat. Ya, maka dari itu ayat 74, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat yang kita baca tadi itu mengkerucut kepada Nasrani yang mengatakan Al-Masih putra Maryam sebagai Allah atau anak Allah. Nah, sekarang kita lihat pula Yahudi. Ya, Yahudi. Kita masih di Al-Maidah tapi mundur ya ke ayat 64. Ya, mundur ke ayat 64. Ya. Bagaimanapun rusaknya akidah Yahudi. Silakan tuh. Al-Maidah ayat 64. Paling bawah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allahu wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Silakan. Ya, ini keyakinan orang Yahudi. Tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Ini bahasa kinayah. Kata orang Minang, bahasa Malereng. Bahasa yang tidak sampai. Maksudnya, bahasa kiasan. Maksudnya, Allah itu pelit. Allah itu bakhil. Itu yang mereka maksud. Teganya mereka menuduh Allah pelit. Menuduh Allah itu bakhil. Jadi, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah terbelenggu katanya. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu, mereka lah yang pelit sebenarnya.
Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Kedua tangan Allah terbuka. Allah itu maha pemurah, pemberi rezeki. Sampai-sampai beliau punya nama Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Maha pemurah Allah itu. Tapi Yahudi telah mengatakan Allah itu pelit. Allah itu bakhil. Kita lihat lagi di Ali Imran ayat 181. Bagaimana ocehan Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Silakan. Ya. Kalau tadi Allah dikatakan pelit. Sekarang Allah dikatakan fakir. Allah dikatakan fakir. Ya. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kami yang kaya. Kata Yahudi. Kurang ajar itu. Setelah kemudian Allah mengancam dengan apa? Dengan azab yang hariqa. Ya. Azab yang membakar, yaitu api neraka. Itu akan disediakan untuk orang-orang yang Yahudi. Selesailah sudah ayat Allah yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir dari agama samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebenarnya adalah kafir. Maka kalau ada kaum muslimin mengatakan mereka tidak kafir, maka kekafiran itu akan jatuh kepada diri mereka. Kalau gitu Ustaz, kajian kita takfiri ya, suka mengkafir-kafirkan orang ya. Sabar, jangan salah. Serupa tapi tak sama. Sama tapi tak serupa. Yang dikatakan takfiri ajaran Khawarij adalah kaum muslimin dikatakan kafir, itu tidak boleh. Ya. Kaum muslimin dikatakan kafir. Dia ahli tauhid, dia sholat, dia ahli kiblat. Cuman lantaran dia tidak mau melawan pemerintah, lalu dikatakan kafir. Ya, dia melakukan dosa besar, lalu dikatakan kafir. Itu namanya takfiri. Itulah ajaran Khawarij. Sekarang orang yang jelas-jelas kafir wajib dikatakan kafir. Kalau tidak dikatakan kafir, maka syahadat kita sendiri yang kena. Syahadat kita sendiri yang jadi batal. Nah, jadi dari sini kemana dulu? Kalau pengkafiran itu kepada kaum muslimin, salah. Tapi kalau pengkafiran itu kepada kaum yang jelas kafir, itu yang seharusnya. Kalau tidak dikafirkan, malah jadi masalah terhadap akidah kita. Mengakhiri pembahasan kita lihat sejauh mana bahayanya mengatakan Allah itu punya anak. Kok sampai-sampai Allah mengirimkan azab yang dahsyat seperti tsunami di Aceh, gempa bumi di Cianjur. Nah, kalau ada yang menyimak YouTube saya,
kenapa di tanahku terjadi bencana? Ya, apakah Allah sudah mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa? Ataukah alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Tidak usah tanya ke rumput yang bergoyang. Kemana tanya? Tanya ke Maryam 88. Sekarang kita ke Maryam. Maryam itu surah yang ke-19. Maryam surah yang ke-19 ayat 88, 89, 90, 91. Ya, dan 92. Maryam surah yang ke-19 ayat 88, 89, 90, 91 dan 92. Sudah ketemu? Kita ke 88 dulu. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. 89. Laqad ji'tum syai'an idda. 90. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardh wa takhirul jibalu hadda. 91. An da'u lirrahmani walada. 92. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Silakan. Ayat 88. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka berkata, mereka adalah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Datang Nasrani, salah kamu. Yang benar Yesus anak Allah. Bodohai sami mawon. Ya, sama saja. Apa jawaban Allah? Ya, 89. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian, kata Allah, ya, mana itu? Ya, ayat 89. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat keren. Ternyata Pak, mengatakan anak Allah punya anak itu adalah suatu hal yang sangat mungkin. Hal yang mungkar saja, bukan sangat mungkar, kita tidak sudi mengucapkan selamat. Kan sebelah rumahnya ada yang berjudi, Bapak mau nggak mengatakan, Mas ngapain lagi judi Pak? Selamat judi ya. Mau nggak mengatakan? Lalu sebelahnya ada lagi yang teler, mabok. Ngapain Mas? Ini lagi teler, lagi mau. Selamat teler ya. Mau nggak ngatakan gitu? Ini ibu-ibu yang di perempatan jalan ngerumpi, ya, ngerumpi ngomongin orang, riba, mengucilkan orang. Ngapain Bu? Lagi ngomongin si Anu, selamat gue riba ya, selamat ngerumpi ya. Mungkin kita mengatakan gitu. Itu baru hal yang mungkar. Kita tidak sudi mengucapkan itu. Mengucapkan salah. Apalagi ada orang mengatakan Allah punya anak. Allah sendiri yang memvonis. Itu adalah sesuatu yang sakar. Maka lebih tidak sudi kita mengucapkan salah kepada orang itu. Ya. Sehingga karena sangat mungkar takadus samawati yatafattarna min.
wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. 90. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung pun runtuh karena ucapan itu. Subhanallah. Ternyata ini nggak main-main. Langit saja yang tidak punya otak, bumi yang tidak punya pikiran, tidak sudi mendengarkan ucapan Allah punya anak. Sehingga langit mau pecah, bumi mau terbelah, gunung pun mau runtuh, tidak sudi mendengarkan Allah punya anak. Kenapa kita kaum muslimin yang punya otak, punya pikiran, masih ketawa cengengesan mendengarkan ucapan Allah punya anak, malah mengucapin selamat lagi. Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Bangsa Betawi ini otak lu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat 91, anda'u lirrahmani walada, karena mereka telah berani lancang mendakwa Allah mempunyai anak. Ayat 92, wa may yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah yang Rahman mempunyai anak. Ini jawabannya. Kenapa di tanahku terjadi bencana? Ternyata mulus perutnya bumi itu, maka terjadi pergeseran lempengan bumi. Coba kalau kita mulus, kan menggeliat gitu, sakit. Bumi juga begitu, menggeliat mendengarkan ucapan Allah punya anak itu, maka terjadilah gempa. Semakin berlanjut mengatakan Allah punya anak, semakin menjadi gempa di tanah air kita. Baik, Isya sudah masuk, kita istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan muazin. Allahu Akbar. Allah.
Nah, lalu kalau demikian, kita tidak boleh toleransi. Kita tidak boleh ampun. Saudara-saudara, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping dikawal oleh TNI dan Polri, juga diikat dengan trilogi kerukunan. 3 kerukunan yang sudah kita sepakati. 1, kerukunan antar umat beragama. 2, kerukunan antar umat seagama. 3, kerukunan antar umat dengan pemerintah. Ini sudah saya bahas di Al-Azhar, ada YouTube-nya, silakan dilihat. Kerukunan antar umat beragama, Muslim dengan ajaran Islam di front terdepan, mengajarkan dan mencontohkan bagaimana kita tidak boleh mencaci maki sesembahan mereka. Kita menghormati mereka. Larangan itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Silakan. Ya. Kita tidak boleh mencaci sesembahan mereka. Karena mereka juga manusia, punya emosional. Nanti mereka berbalik mencaci maki Allah dengan melampaui batas. 1 kali kita mencaci, dia mencaci Allah 2 kali. 2 kali kita mencaci, mereka 4 kali mencaci Allah tanpa ilmu. Karena memang Allah telah membuat mereka meyakini keyakinan mereka yang sesat itu. Ya. Allah telah menghiasi setiap umat, mereka meyakini mereka paling benar. Kita sebagai Muslim mengatakan Islam paling benar. Kristen mengatakan agama Kristen paling benar. Yahudi mengatakan agama Yahudi paling benar. Itu sudah Allah yang katakan begitu. Maka kita tidak bisa memaksakan. Nah, itulah turun ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk ke dalam agama. Ini cara toleransi yang pertama. Kita menghormati mereka, kita tidak boleh mengganggu mereka, kita tidak boleh mencaci maki sesembahan mereka. Yang kedua, toleransi kita tunjukkan, kita boleh berbuat baik, kita boleh berlaku adil kepada mereka. Jadi berbuat baik, berlaku adil bukan hanya kepada intern sesama Muslim, tapi juga termasuk ekstern kepada orang-orang di luar Islam. Ini Allah jelaskan melalui Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. Allah berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yaqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Silakan. Yang sudah ketemu. Ya, dulu
Kutailah, ya, Kutailah ini istri Abu Bakar yang kemudian melahirkan Asma, ya. Lalu datang ke rumah Asma pada masa perjanjian Hudaybiyah. Tapi Asma tidak mau menerima ibunya. Maklum naluri seorang ibu, walaupun berbeda keyakinan, anak kandung sibiran tulang, buah hati limbo bakurung. Bagaimana kerinduan seorang ibu? Ibunya rindu, ibunya melihat anaknya. Asma binti Abi Bakar. Tapi Asma tidak mau menerima. Kutailah, oleh. Biasa melenggang berbuah batih, berjalan berbuah tangan. Dibawalah daging dok dan minyak samin. Ini kesukaan Asma. Tapi Asma tidak menerima. Dalam satu riwayat Asma yang bertanya kepada Rasulullah. Riwayat yang lain Aisyah, saudara tirinya yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah Asma menerima ibunya? Maka sebagai gayung bersambut kata berjawab, turunlah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarangmu berbuat baik, berlaku adil walaupun kepada orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi dalam agama, tidak mengusirmu dari kampungmu. Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik dan berlaku adil. Nah, jadi toleransi kita tunjukkan dengan berbuat baik dengan mereka, berlaku adil dengan mereka, bukan dengan menjual akidah, bukan dengan menggadaikan tauhid. Di masa Nabi juga sudah pernah tawaran-tawaran untuk kompromi ibadah, ya, seperti yang terjadi sekarang. Sawal bareng-bareng minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mereka datang ke rumah kita mengucapkan itu dengan kita. Desember Natal bersama. Nanti Januari kongsi facai bersama. Februari Valentine Day bersama. April Mop bersama. Ya, sempurnalah agama gado-gado, keyakinan campur sari. Ini yang dilarang oleh Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau percampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan sampai kapanpun, walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, yang hak dengan yang batil tidak akan bersatu. Tauhid dengan syirik tidak bisa dikompromikan. Itulah sebabnya kenapa ketika orang-orang kafir menggoda, merayu Rasulullah, ya Muhammad, kita toleran. Ya, toleran seperti apa? Kami mau ikut kamu sholat. Tapi setelah itu kamu ikut kami menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Hubal, dan Manat. Ini toleransi ala kafir Quraisy. Belum sempat Nabi menjawab, turunlah al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad, hai orang kafir, la tudu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun tidak mungkin menyembah apa yang kusembah. Sekarang begini sajalah. Kalau memang kita toleransi, kalau memang kita mau damai, lakum dinukum yatim. Untukmu Natalmu, untukku ibadahku. Aku tidak akan ikut Natalmu, kamu tidak mungkin ikut sholat bersama. Ini toleransi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mempercampur adukan agama. Rasulullah tidak pernah mengucapkan selamat menyembah Lata, Uzza, Hubal, ya, nggak pernah. Kenapa kita sekarang latah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru? Dan Buya Hamka, saya ulang-ulang, Buya Hamka, ketua MUI pertama
telah mengeluarkan fatwa haram hukumnya mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama. Walaupun yang dibacakan Al-Quran, walaupun yang dibacakan salawat, tetap saja haram hukumnya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan nawaqid yang keempat. Ya, orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Silakan. Ini ciri khas sekuler, ya, yang tidak boleh membawa-bawa agama. Agama harus kita bawa kemana kita pergi. Karena agama itu adalah hudan. Agama itu adalah petunjuk yang mengarahkan jalan kita. Ketika agama sudah kita tinggalkan, siap-siaplah untuk tersesat. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi orang yang sekuler? Kalau memungkinkan kita dakwahi mereka. Kalau tidak memungkinkan jaga jarak dengan mereka. Jangan sampai kita disesatkan oleh mereka. Ya, ini ciri khas sekuler, memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Yang lain? Siapa tadi? Ya. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mendoakan orang kafir. Ya, aliran kepercayaan termasuk kafir. Ya, karena mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka musyrik. Ya, kita jangankan mensolatkan, mendoakan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang yang tetap mensolatkan? Berarti mereka telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain cukup ya? Ya, baik, kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.